Halo sahabat Bawaslu, kembali lagi dengan kami Badan Pengawas Pemilihan Umum yang pada saat ini saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menunaikan. Sambil menunggu nanti kita akan berbuka, ini kita akan melaksanakan ngabuburit pengawasan bersama kami, yaitu saya dampingi Paskalis Bayu Eka Saputra, dan ini ada pembicara kita Bapak Ato Ilah SAG selaku Ordif dari penanganan pelanggaran di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kendal. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mas Pascal. Sehat Pak? Terima kasih Bapak atas kehadirannya untuk kali ini di tempat ini untuk memberikan banyak hal untuk kita semua di sini. Iya Pak. Mungkin saya langsung masuk ke beberapa hal yang akan kita bahas secara dalam ini ya Pak ya. Monggo. Oke Pak. Dengan tema kita hari ini, spirit kelembagaan Pak. Kalau kita bicara soal spirit, bagaimana Bawaslu Kendal menerjemahkan semangat ini dalam mengawal tahapan kampanye hingga rekapitulasi kemarin Pak di tahun 2024? Karena tantangannya pasti tidak mudah ya Pak ya. Baik, Mas Pascal, untuk menjawab tadi yang disampaikan oleh Mas Pascal, mungkin bisa menambahkan ya, bukan hanya terkait pengawasan kampanye dan masa tenang. Jadi kalau kemudian saya menjawab bagaimana spirit Bawaslu. Nah, di sini kan kapasitas saya sebagai koordinator divisi penanganan pelanggaran data dan informasi. Jadi kalau refleksi kemudian kemarin di tahapan pemilihan itu ada 3 tahapan, kampanye, masa tenang, dan rekapitulasi. Spirit kita Bawaslu Kabupaten Kendal sama dengan spirit Bawaslu RI. Bahwasanya spiritnya adalah cegah, awasi, dan tindak. Cegah, bagaimana toh terkait pencegahan yang ada di Bawaslu Kabupaten Kendal maupun di lingkungan Kabupaten Kendal, kemudian pengawasan terkait pemilihan itu sendiri di Kabupaten Kendal, dan penindakan yang ada di Bawaslu Kabupaten Kendal itu sendiri. Jadi seperti itu Mas Pascal kaitannya dengan spiritnya. Lalu bagaimana yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kendal? Ini ada beberapa yang kemudian dapat kami sampaikan terhadap sahabat-sahabat Bawaslu yang ada di Kabupaten Kendal, bahwasanya terkait gambaran pengawasan kampanye kemarin, masa tenang dan rekapitulasi, ya mungkin bisa sedikit kita gambarkan ya terkait kampanye ya. Apa saja toh ngapain toh Bawaslu Kabupaten Kendal saat kampanye? Nah ini mungkin sahabat Bawaslu perlu kami jelaskan. Ada beberapa kegiatan yang kami lakukan atau kemudian pencegahan yang kami lakukan, yakni yang pertama, konsep pencegahan kita melakukan yang namanya rapat koordinasi pengawasan kampanye. Nah, kita mengundang itu para jajaran Bawaslu kecamatan. Nah, kita menjelaskan regulasinya bagaimana, seperti itu kita menjelaskan. Lalu bagaimana mereka melakukan pencegahan yang ada di lapangan di tingkat kecamatan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga melakukan koordinasi dengan tim LO pasangan calon dan wakil tim LO calon gubernur maupun wakil gubernur, dan tim LO bupati dan wakil bupati. Nah, kita juga menjelaskan kepada mereka terkait regulasi yang digunakan selama masa tahapan pemilihan. Karena apa Mas Pascal? Pemilu dan pemilihan ini irisannya kemarin kan sangat singkat. Jadi langsung beririsan, sedangkan regulasi yang digunakan itu berbeda. Jadi kita melakukan yang namanya rapat koordinasi, kita menyampaikan terkait aturan-aturan yang berlaku seperti itu. Kemudian kita juga melakukan imbauan, kita memberikan imbauan kepada tim kampanye LO masing-masing paslon, atau kemudian apa ya bahasanya ya, karena dalam subjeknya itu kan relawan itu juga termasuk yang kemudian subjek hukum dalam kampanye tersebut, ya kita lakukan surat imbauan juga. Kemudian Bawaslu Kabupaten Kendal dalam masa kampanye itu juga kita menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan bagaimana toh nanti dalam masa tahapan kampanye mereka melakukan
pengawasan. Kemudian yang kedua, masa tenang. Apa toh yang dilakukan oleh Bawaslu saat memasuki masa tenang? Ini juga tugas berat bagi Bawaslu Kabupaten Kendal, karena poin ini yang kemudian pelanggaran-pelanggaran ini bisa saja lahir dalam tahapan ini. Nah, ini pentingnya kita minta kolaborasi, kita minta kerjasama, terutama masyarakat, ya kan, untuk mengawasi partisipatif, karena masa tenang ini ada 3 hari. Dan 3 hari ini kita melakukan yang namanya patroli selama 24 jam, Pasca. Kita juga sebelum memasuki masa tenang, kita juga berkoordinasi dengan peserta pemilihan, bahwa kaitannya kita menyampaikan apa saja yang tidak boleh dilakukan pada masa tenang itu sendiri. Namun sebelum itu kita juga lakukan yang namanya pembersihan alat peraga kampanye. Oh, mohon maaf sahabat Bawaslu, bukan kita. Kita berkoordinasi dengan KPU maupun stakeholder yang berkaitan dengan pembersihan alat peraga kampanye tersebut. Nah, dan yang terakhir adalah tahapan rekapitulasi. Dari Bawaslu Kabupaten Kendal pada tahapan ini kita melakukan pengawasan langsung di Aula KPU Kabupaten Kendal untuk mengawasi rekapitulasi. Akan tapi prosesnya juga tidak langsung. Baik, Pak. Jadi kita juga berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kendal untuk melakukan pengawasan, penelitian, pencocokan maupun angka-angka yang terkait dalam hasil rekapitulasi tersebut. Seperti itu. Baik, Bapak. Saya cukup mendapatkan hal yang luar biasa ini, Pak. Sangat menarik karena tadi saya pikir bahwa di Badan Pengawas Pemilihan Umum, terutama teman-teman ini kan pada nggak tahu nih, Pak. Pasti tahunya Bawaslu melakukan penindakan, pengawasan ketika ada kasus terjadi. Ternyata ada pencegahan juga ya, Pak ya? Iya, benar. Berarti luar biasa kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum ini ya, Pak ya. Selanjutnya mungkin saya ingin bertanya lagi, Pak. Monggo. Ya, silakan. Ini terkait dari sisi pengawasan nih, Pak. Dalam pengawasan kampanye sendiri, seberapa padat jadwal dari tim lapangan? Kalau kemudian berapa padat yang dilakukan oleh teman-teman jajaran Bawaslu Kabupaten Kendal, kalau kita melihat data dalam masa tahapan kampanye sendiri kemarin, itu ada 160 STP yang terbit. 160 sendiri bukan hanya kemudian satu STP satu kampanye, enggak. Nah, jadi 160 itu nanti meliputi kurang lebih 236 titik lokasi. Banyak sekali ya, Pak ya? Ya, apalagi dengan metode-metode kampanye yang ada kemudian pertemuan terbatas, kegiatan lain seperti senam, olahraga, karena itu kemarin memang diperbolehkan macam itu, ada tatap muka, kemudian dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan dialog dengan masyarakat, Pascal. Jadi bayangkan kita kampanye itu hanya dimulai tanggal 25 September 2024 dan diakhiri di tanggal 23 November tahun 2024. Jadi dari September, Oktober, November. Jadi kurang lebih 2 bulan. Kalau kemudian melihat halnya di 2 bulan, jadi ada 60 hari, ada ratusan kampanye yang terlaksana di Kabupaten Kendal, wilayah Kabupaten Kendal. Sedangkan jajaran kita, kalau kita melihat sendiri, Panwaslu Kecamatan anggotanya kurang lebih hanya 3 orang, kemudian pengawas kelurahan atau desa hanya 1 orang untuk mengawasi padatnya kegiatan kampanye tersebut. Teman-teman yang ada di bawah melakukan apa ya bahasanya, mereka melakukan koordinasi juga, karena kita melihat dalam satu kecamatan kan hanya cuma ada 3, desa cuma ada 1, sedangkan titiknya kadang berpindah-pindah. Iya. Jadi mereka melakukan koordinasi dan kolaborasi bagaimana melakukan pengawasan dan pencegahan agar dalam proses kampanye tersebut dapat berjalan dengan lancar. Seperti itu, Mas. Luar biasa ya, Pak. Berarti wah, kalau dikatakan capeknya sangat di atas rata-rata yang dirasakan dari berbagai pihak yang terkait. Iya, karena kalau kampanye sendiri
yang diatur itu terkait jam ya Mas Pascal. Iya. Itu kan ada pertemuan rapat umum yang jamnya itu diatur dengan jelas, kemudian yang mengumpulkan masa banyak itu juga diatur dengan jelas jamnya. Tapi kalau pertemuan tatap muka berdialog itu kan jamnya tidak diatur secara rinci. Jadi bayangkan kalau jam 8 pagi, misal hari Sabtu atau Minggu, jam 8 pagi paslon atau tim kampanye atau tim sukses atau relawan melakukan kampanye, ya kan? Di desa A, siangnya ada paslon lain yang melakukan kampanye di desa tersebut, malamnya juga ada lagi. Jadi ada, kalau mungkin diibaratkan sip-sipan ya, itu bisa dikatakan 3 sip kan gitu kan. Betul. Padahal Panwaslu di tingkat kelurahan atau desa cuma ada 1. Nah inilah pentingnya kemudian kita lakukan koordinasi, Bawaslu Kabupaten turun ke kecamatan, kemudian bersama kecamatan juga ikut mendampingi teman-teman Bawaslu PKD, pengawas kelurahan. Seperti itu. Luar biasa Pak. Kemudian kita masuk ke hal yang mungkin dinamika yang terjadi di lapangan. Ada hal tertentu nggak ya Pak ya yang dialami dari tim Badan Pengawas Pemilihan Umum atau jajaran-jajarannya yang lain? Jadi tadi kan sudah kita sampaikan terkait spirit pengawasan kita, kita cegah, awasi, dan tindak. Dalam pencegahan kita sudah melakukan pencegahan tadi sudah kita sampaikan. Kita berkoordinasi, kita melakukan surat-surat imbauan, berbagai surat imbauan sudah kita sampaikan, kita lakukan. Kalau kurang lebih, kalau tidak salah ada 13 lebih ya surat imbauan kita terhadap peserta pemilihan, ya kan. Kemudian pengawasan juga kita melakukan pengawasan di 236 titik lokasi giat kampanye, ya kan. Nah ini penindakan. Lalu dari hasil pencegahan, pengawasan dan penindakan, sudah kita cegah, sudah kita awasi, kok tetap ada pelanggaran. Nah inilah kemudian pentingnya kesadaran bersama. Jadi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Bawaslu Kabupaten Kendal sendiri kemarin itu menangani 4 penanganan pelanggaran. 4 penanganan pelanggaran yang kaitannya dengan netralitas. Seperti itu. Netralitas. Berarti netralitasnya ada kaitan dengan ASN, ada kaitan dengan pihak-pihak ya seperti itu Mas. Oh iya, saya paham. Dalam prosesnya, sahabat Bawaslu juga mungkin perlu diketahui dalam proses penanganan pelanggaran kita melakukan transparansi. Di prosesnya seperti apa itu juga kita sampaikan di papan pengumuman yang ada di depan kantor Bawaslu dan juga di website. Jadi apa toh yang kita lakukan, prosesnya seperti apa, nah, lalu bagaimana hasilnya. Nah mungkin sahabat Bawaslu juga perlu tahu dalam prosesnya pelanggaran-pelanggaran pemilihan itu kan bermacam-macam Mas Pascal. Ada yang namanya pelanggaran pidana. Pelanggaran pidana pemilihan atau pemilu itu tidak bisa kami putuskan secara sendiri atau secara mandiri di kelembagaan tertentu, tidak bisa. Ada yang namanya Gakumdu, ya, ada polisi, ada Bawaslu, dan Kejaksaan. Kita 3 kelembagaan ini bersinergi untuk memutuskan. Kalau kemudian Bawaslu sendiri menyatakan itu merupakan sebuah pelanggaran, sedangkan kelembagaan yang lain itu mungkin menurut mereka belum masuk, ya tidak bisa. Jadi harus ketiga-tiganya menyatakan itu sebuah pelanggaran. Itu kalau pelanggaran pidana pemilihan. Lalu bagaimana kalau bukan pidana pemilihan, bisa masuk ke kategori pelanggaran yang lain, semisal pelanggaran terhadap undang-undang lainnya. Jadi maksudnya semisal netralitas ASN, netralitas kepala desa, netralitas TNI dan Polri, itu kan maksudnya di undang-undang yang lainnya. Jadi bukan kemudian masuk dalam pelanggaran pidana pemilu itu sendiri. Kalau seperti itu bagaimana? Nah, ada pertanyaan lagi. Itu juga sudah kita sampaikan, ada beberapa pelanggaran-pelanggaran yang ternyata konteks pidananya belum masuk tapi masuk ke pelanggaran atau hukum lainnya, yakni undang-undang lain. Kalau ASN ya kita sampaikan ke, kalau dulu ada yang namanya
KASN. Nah, kalau sekarang berarti BKN ya Pak ya? Ya, BKN. Kita sampaikan, kita teruskan ke BKN. Itu kemudian dilanjuti oleh BKN. Kalau kemudian pelanggaran dilakukan oleh kepala desa, ya kita sampaikan, kita teruskan kepada pejabat pembina kepegawaian lah, seperti itu. Kalau di kabupaten ya setingkat bupati. Baik. Seperti itu. Sekali. Luar biasa Pak. Ini teman-teman di seluruh yang telah menonton ini pasti banyak tercerahkan ini Pak dengan berbagai kegiatan, hal-hal luar biasa yang dilakukan dalam kampanye 2024 sebelumnya oleh teman-teman Parpol, dan kita sebagai Badan Pengawas Pemilihan Umum melalui jajaran pasti selalu berusaha yang terbaik untuk melakukan pengawasan ya Pak ya? Tentunya Mas Pascal. Yang hal ini Pak dalam pengawasan itu kadang kan pihak-pihak Parpol ini mungkin saking ingin menangnya Pak sering cari celah hukum Pak. Nah, celah hukum ini apa sih Pak yang sering terjadi di lapangan misalnya Pak? Biar teman-teman ini tahu nih bahwa kita udah berusaha maksimal, kadang kita nggak bisa untuk menindak karena ada celah hukum tersebut. Sebenarnya bukan secara mutlak celah hukum juga ya Mas. Oh baik Pak. Jadi semisal ada contoh ini, Ya. money politik yang terjadi di lapangan, ya kan? Kita hitung saja peserta pemilu ada berapa jumlahnya, ya kan? Tim kampanye ada berapa jumlahnya. Contohlah kita dalam masa tenang ada yang namanya patroli 24 jam. Itu kita kalau Bawaslu Kabupaten bersama Gakumdu, kita bersama Kejaksaan dan Kepolisian melakukan patroli muter, ya kan? Dalam pengawasannya justru pergerakan kita itu sudah teramati oleh mereka. Jadi kalau kita dalam pengawasan ini kita mendapatkan temuan sangat minim sekali. Makanya ada yang namanya partisipasi masyarakat. Dalam partisipasi masyarakat seperti apa? Nah, masyarakat jangan takut untuk melaporkan kegiatan atau tindakan yang sekira itu melanggar aturan-aturan dalam pemilihan. Contohnya tadi money politik, ya kan? Jangan takut untuk melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kendal maupun jajaran yang ada di tingkatnya. Ya. Bisa itu di Panwascam, kantor Bawaslu Kecamatan, atau bisa melalui PKD-PKD yang ada di desa. Jadi harapan kita itu masyarakat berperan aktif dalam pengawasan. Jadi bukan hanya tanggung jawab ini disampaikan kepada Bawaslu saja, tapi sebenarnya peran ini adalah peran bersama masyarakat, bersama Bawaslu, sama teman-teman peserta pemilu. Jadi bukan celah hukum, tapi celah yang ada dalam prosesnya seperti itu, terus kan. Baik. Itu salah satu contohnya. Nah, lalu kemudian juga ada yang namanya saat pemasangan APK. Misalnya ada beberapa APK yang kemudian dirasa tata cara pemasangannya itu melanggar, dan masyarakat kemudian melapor. Ya, bukan celah hukum. Jadi proses untuk bagaimana ketika APK itu melanggar atau ditertibkan itu juga ada mekanismenya. Nah, prosesnya tidak serta-merta kita langsung mencopot atau membersihkan. Nah, yang terjadi di lapangan adalah kita melakukan pencegahan terlebih dahulu, atau kemudian kita lakukan surat imbauan terlebih dahulu terhadap yang memasang APK. Karena mereka juga punya hak untuk memindahkan di tempat pemasangan yang semestinya. Iya. Sedangkan masyarakat pada umumnya tidak mau tahu. Ketika seolah-olah ada APK yang melanggar, ya harus cabut segera ya Pak ya? Ya, seperti itu. Oke Pak. Selanjutnya Pak, ini dari teman-teman mungkin bisa kita kasih beberapa hal pandangan untuk sesi kali ini. Kan ini sudah cukup banyak tadi yang disampaikan ke teman-teman. Apa sih yang bisa teman-teman perhatikan ke depan, terutama kita kan akan menatap pemilihan di 2029 ya Pak ya? Iya. Jadi mungkin yang perlu kami sampaikan terhadap sahabat-sahabat Bawaslu yang ada di Kabupaten Kendal, bahwasanya proses pemilu maupun pemilihan itu prosesnya juga sudah kita jabarkan tadi ya, tidak semudah itu. Nah, kita butuh yang namanya partisipasi dari teman-teman yang ada di
Kabupaten Wilayah Kabupaten Kendal dalam proses pengawasan tahapan-tahapan pemilihan maupun pemilu itu sendiri. Jadi jangan takut untuk sahabat Bawaslu untuk melaporkan kaitannya dengan kegiatan-kegiatan atau tindakan yang mengarah kepada pelanggaran pemilu maupun pemilihan itu sendiri. Kemudian dalam rangka pendidikan politik itu juga penting, sahabat Bawaslu. Kita dalam tahapan yang tidak di dalam tahapan pemilu maupun pemilihan. Ini juga tanggung jawab penyelenggara pemilu tentunya untuk mensosialisasikan bahwasanya pentingnya menggunakan hak pilih. Karena apa? Kita lihat data pemilihan saja kemarin untuk di Kabupaten Kendal, pengguna hak pilih yang menggunakan hak pilihnya itu baru 77%, Mas Bas. Jadi ada lebih dari 20% yang tidak menggunakan hak pilihnya. Seperti itu. Jadi kita melakukan sosialisasi kepada terutama pemilih pemula ya, dalam rangka pentingnya penggunaan hak pilih, kemudian pentingnya pendidikan politik. Nah, tentu kita juga mengajak pada masyarakat, sahabat-sahabat Bawaslu yang di sana untuk juga berperan dalam mensosialisasikan pentingnya pendidikan politik dan partisipasi terkait penggunaan hak suara. Seperti itu. Dan yang terakhir tadi kita tekankan jangan takut kepada sahabat-sahabat Bawaslu yang di sana jika dirasa menemukan tindakan atau kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan atau regulasi, jangan takut untuk kemudian melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu. Seperti itu. Luar biasa. Ini teman-teman banyak sekali mendapatkan pencerahan ya Pak ya, terkait kinerja khususnya di divisi penanganan pelanggaran ini Pak. Pada saat ini saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa, tentunya mewakili teman-teman yang sudah saat ini melihat kita dalam penyampaian banyak hal tadi yang berkaitan dengan sedikit pencegahan, tindakan langsung terkait dengan hal yang dilanggar oleh ASN dan hal-hal lainnya tadi ya Pak ya. Ya, mungkin untuk kali ini saya ucapkan terima kasih banyak Pak Atau Inga. Semoga, terima kasih Bapak. Semoga kita ke depan akan bisa hadir lagi membantu teman-teman semua untuk mendapatkan banyak hal terkait dengan apa yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum. Saya Paskalis Bayu Eka Saputra, izin pamit. Salam awas.